Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Deepwater Horizon yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang bencana minyak terbesar sepanjang sejarah Amerika. Akibat kejadian itu, 210 juta galon minyak tumpah ke Teluk Meksiko serta menewaskan 11 orang dan menyebabkan kebakaran selama 87 hari. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan rekaman pemeriksaan saksi dalam persidangan tragedi Deepwater Horizon. Kemudian kita dibawa ke beberapa waktu sebelum tragedi itu terjadi. Mike Williams, kepala instansi elektronik yang bekerja di perusahaan Transocean yang disewa oleh British Petroleum atau BP untuk mengoperasikan Deepwater Horizon, bangun dari tidurnya. Lalu istrinya mengatakan jika semalam dia bermimpi buruk, tapi Mike seakan tak mau menghiraukan hal itu. I just had the craziest dream. Don't tell me anymore because I know where this is going. Selanjutnya, sebelum pergi, Mike menyempatkan untuk sarapan bersama anak dan istrinya. Pada kesempatan itu, putrinya meminta dibawakan fosil dinosaurus ketika pulang dari Deepwater Horizon. Lalu hal aneh juga dialami oleh Andrea, seorang operator posisi dinamis yang juga bekerja di Deepwater Horizon. Ketika dia mau berangkat bekerja, tiba-tiba mobilnya mogok. Selanjutnya, semua orang yang akan menuju Deepwater Horizon berkumpul di landasan Bristow. Mereka antara lain Mike, Andrea, dan Jimmy selaku kepala pelaksana Deepwater Horizon serta 2 orang perwakilan dari BP. Setelah itu, mereka lepas landas menuju kilang minyak Deepwater Horizon yang berada di Teluk Meksiko, 66 km dari pantai Louisiana, dan di sana ada 126 pekerja yang bertugas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba helikopter menabrak burung. Selain itu, Jimmy merasa heran mengapa ada kapal Bankston yang berada di dekat Deepwater Horizon. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di Deepwater Horizon dan berpapasan dengan tim Schlumberger. Jimmy dan Mike menanyakan pada mereka apakah mereka telah menyelesaikan tugasnya dengan benar, termasuk melakukan pengujian semen pelapis pada pipa pengeboran dan pipa penyumbat. Namun karena bising, mereka tidak mendengar yang dikatakan oleh Jimmy dan Mike. Tak hanya itu, mereka juga buru-buru karena dipulangkan lebih awal oleh orang BP. Hal itu menjadi pertanyaan besar oleh tim Jimmy. Mereka bertanya-tanya apakah pengujian semen sudah dilakukan. Namun bagian pemantauan mengatakan mereka tidak menerima laporan pengujian semen serta tidak mengetahui alasan mengapa tim Schlumberger ditarik lebih awal. Selanjutnya, Jimmy memerintahkan kepada Andrea untuk mengecek mengapa kapal Bankston ada di dekat Deepwater Horizon. Kapten kapal mengatakan jika dia diperintahkan oleh orang dari BP, entah Vidrin atau Kaluza. Mereka memerintahkan kapal Bankston untuk mengangkut sisa lumpur yang ada di Deepwater Horizon. Vidrin and or Kaluza are hoping that we have tamed this bitch. That is correct. Morning, Mr. Jimmy. Lalu Jimmy memerintahkan Mike ke ruang pengeboran untuk menanyakan kepada Jason apakah sudah dilakukan pengujian semen. Namun menurut Jason, pihak BP menarik tim Schlumberger sebelum mereka melakukan pengujian apapun dan Jason tak mengetahui pasti alasannya, tapi kemungkinan berkaitan dengan masalah uang. Selanjutnya, ketika Mike berada di ruang pemisahan lumpur, ada seorang pekerja yang memberikan sepotong fosil dinosaurus pada Mike. Jimmy yang mendengar hal itu kemudian menemui perwakilan BP yakni Vidrin dan Kaluza. Jimmy protes mengapa tim Schlumberger dipulangkan lebih awal sebelum melakukan pengujian semen. Jimmy mengatakan jika lapisan semen itu adalah pelindung kita dari ledakan. Apabila semen itu tidak kuat, maka kita semua yang akan menanggung akibatnya. Lalu pihak BP berkilah jika kita tak perlu meragukan kualitas semen kita. Lebih lanjut, pihak BP juga mengatakan jika mereka tengah dikejar target dan tagihan minyak yang sudah terlambat 43 hari. Namun Jimmy menimpali dengan mengatakan bahwa kalian hanya memikirkan uang dan tagihan minyak padahal perusahaan kalian bernilai $186 juta.
tapi pelit untuk melakukan pengujian yang biayanya hanya $125.000 demi keselamatan. Jimmy dan Mike pun berdebat dengan pihak BP terkait keamanan sumur minyak jika tidak dilakukan pengujian kekuatan semen, karena hal itu bisa berakibat fatal jika tidak dilakukan. Tak hanya itu, Mike juga menyampaikan beberapa masalah yang berkaitan mengenai instalasi elektronik yang rusak pada pihak BP. Kemudian Jimmy selaku manajer pelaksana di Deepwater Horizon memerintahkan pada stafnya untuk melakukan uji tekanan negatif. I'll tell you what we're gonna do now. We're gonna run a negative pressure test before we do anything. Sebelum penguji dilakukan, Vidrin menemui Mike. Dia mencoba menjelaskan bagaimana BP bekerja mulai dari organisasi sampai tata laksana perusahaan itu yang saling terkait. Dan apabila satu orang bermasalah atau menghambat, maka dapat menghambat kinerja yang lain juga. Lalu Mike menanggapi hal itu dengan mengatakan, menurutnya pihak BP hanya ingin menghemat anggaran sebanyak mungkin dikala ada selisih anggaran dan keterlambatan memasok tagihan minyak. Namun menurut Mike, hal itu bukanlah hal yang cerdas ketika mengabaikan keselamatan. I think you all trying to run out of fuel as the wheels touch down. Running out of gasoline as the plane lands is not smart. That's flawed thinking. Uji tekanan negatif dilakukan pada pipa pengebor dan menghasilkan tekanan sebesar 1395 PSI, tapi yang aneh tekanan sebesar itu tidak ada lumpur yang menyembur keluar. Maka Vidrin menyimpulkan jika sensor salah membaca data. Tekanan itu bukanlah dari pipa pengebor, tapi dari pipa sensor. Lalu Jimmy mengatakan hal itu pasti ada masalah karena pengujian tekanan jika sukses, maka dimulai dari nol dan harus kembali ke nol. Namun Jimmy akhirnya melunak karena dia hanya orang yang disewa oleh BP untuk mengoperasikan Deepwater Horizon, sedangkan pemilik ladang minyak itu adalah BP. We just to help y'all hired to drill a hole. That ring true to you? Well, I mean, not never come out of Don Vadrin's mouth. That really rang true to me, but yeah. Selanjutnya, Jimmy diminta ke dapur. Dia ternyata sudah disiapkan kejutan oleh para karyawan. Karena Deepwater Horizon mendapatkan penghargaan keselamatan tertinggi selama 7 tahun berturut-turut dari BP. Sementara itu, Vidrin kembali melakukan uji tekanan pada pipa penyumbat dan hasilnya dimulai dari angka 0 kembali ke angka 0. Hal itu membuat Vidrin yakin tidak ada masalah pada pipa pengeboran dan aman untuk melakukan operasi pengeboran. Padahal, hal itu semakin membuktikan jika hasil pengujian antara pipa penyumbat dan pipa pengebor berbeda, pasti ada masalah. Still got 1400 PSI on the drill line. Drill line and the kill line should be exactly the same. Setelah itu, Jason menelpon Jimmy bahwa pengujian telah berhasil karena angkanya kembali ke titik 0. Kemudian Jimmy menanyakan apakah kamu yakin dengan hasil itu? Sebenarnya Jason pun ragu, tapi karena hasilnya berada di titik 0, maka mau tidak mau dia harus percaya jika pengujian itu berhasil. Selanjutnya, pengeboran minyak dilakukan dan lumpur mulai dipisahkan. Sebanyak 10.000 barel lumpur akan dipindahkan dan kapal Bankston pun mulai mendekat untuk mengangkut sisa lumpur dari Deepwater Horizon. Para pekerja tampak senang karena pengeboran sukses dilakukan. Dan mereka juga senang karena selepas proyek ini selesai, mereka akan pindah ke tempat lain. Sementara itu, pihak pemantau tekanan menemukan nilai tekanan yang terus naik serta tak mau berhenti. Namun Vidrin kembali tidak percaya. Jason yang marah kemudian mengusir Vidrin untuk keluar dari ruang pemantauan karena dia dianggap mengintervensi para pemantau tekanan. Lalu ada pekerja di bagian pengeboran yang menemukan tetesan lumpur bercampur minyak. Lama-kelamaan lumpur itu semakin banyak yang keluar. Pihak pemantau meminta semua orang untuk keluar dari ruang pengeboran, hingga beberapa saat kemudian lumpur bertekanan kuat menyembur dari pipa pengeboran. Semburan itu mengenai para pekerja yang sedang bekerja termasuk Vidrin. Kemudian para pekerja mencoba menutup pipa pengeboran hingga semburan lumpur pun dapat terhenti. Okay, we're all right. Caleb, how you doing, buddy? We cut the pipe. The biggest damn kick I ever seen. Namun karena tekanan yang terus naik membuat lumpur dari pipa pengeboran kembali menyembur keluar dengan tekanan yang jauh lebih kuat. Tak hanya itu, semburan ketiga pun kembali muncul disertai dengan tekanan yang dahsyat. Banyak para pekerja yang terluka akibat semburan tersebut.
Tak berhenti sampai di situ, Andrea yang berada di ruang kendali mendeteksi adanya gas yang keluar dan masuk ke saluran udara dan AC yang membuat lampu di tempat itu semakin terang karena kelebihan tenaga, begitu pula dengan mesin pendorong yang bergerak terlalu cepat. Tak lama kemudian, lampu-lampu itu pecah. Setelah itu, Andrea kembali mendapat peringatan jika sebentar lagi Deepwater Horizon akan meledak. Andrea mencoba meminta bantuan, tapi dicegah oleh pimpinannya karena akan diatasi internal dulu. Sementara itu, di kapal Bankston, ada burung laut yang terbang tanpa arah dan masuk ke dalam kapal. Burung itu merusak beberapa piranti yang ada di kapal. Setelah terjatuh, burung itu ternyata telah dipenuhi banyak lumpur dan minyak. Hal itu menandakan sesuatu yang tidak bagus. Tak lama kemudian, bencana itu pun terjadi. Deepwater Horizon meledak, banyak pekerja yang terlempar akibat ledakan itu, termasuk Mike yang akan mengecek instalasi listrik, tiba-tiba terlempar dan tertindih pintu. Jimmy yang sedang mandi pun ikut terhempas bersama puing bangunan dan kaca yang ikut hancur. Dengan kondisi luka, Mike mencoba keluar menuju ke anjungan. Sementara itu, pihak menara kendali mencoba meminta bantuan ke penjaga pantai New Orleans. Hal yang sama juga dilakukan oleh kapten kapal Bankston yang turut meminta bantuan. Sembari menunggu tim penyelamat datang, kru kapal Bankston mencoba mengevakuasi para korban dengan perahu kecil. Sesampainya di anjungan, Mike mendapati para pekerja Deepwater Horizon sedang berebut untuk naik ke sekoci. Tapi Mike tak melihat Jimmy di anjungan. Kemudian Mike kembali masuk ke dalam untuk mencari Jimmy. Di sisi lain, Jimmy yang sedang berada di kamar mandi mencoba memakai pakaian. Dengan tubuh yang penuh luka, dia mencoba bangkit dan keluar dari kamar mandi. Tak lama kemudian, Mike pun datang dan menolong Jimmy serta membawanya keluar. Di perjalanan, mereka mendapati salah satu pekerja yang mengalami patah kaki, sehingga Mike harus menunda perjalanannya untuk menolong pekerja itu. Kondisi ruangan yang sudah dipenuhi gas, Mike dan kawannya mencoba berjibaku menolong pekerja itu hingga ledakan kedua kembali terjadi. Pihak penjaga pantai langsung mengirim tim udara setelah tahu titik koordinat Deepwater Horizon. Namun karena jarak yang cukup jauh, maka butuh waktu sekitar 25-35 menit untuk sampai TKP. Mereka juga menerima laporan jika ada pekerja yang terjun ke laut karena panik. Ketika para pekerja sedang dievakuasi, ada sebuah derek atau kren yang bergerak tanpa arah. Tentu itu dapat membahayakan para pekerja yang sedang dievakuasi. Akhirnya salah seorang pekerja bernama Dal memberanikan diri untuk naik ke ruang kemudi untuk mematikan derek tersebut. Setelah berhasil, ledakan kembali terjadi hingga membuat Dal terhempas dan jatuh. Andrea dan pimpinannya mencoba memantau Deepwater Horizon. Listrik di ruang kendali padam beserta monitor dan instrumen lainnya. Setelah itu, Andrea berniat memutus pipa menggunakan EDS, tapi dicegah oleh pimpinannya karena itu bukan wewenangnya. Do not touch that button. You need to hit the EDS. We don't have the authority. You ain't pushing it. Tak lama kemudian, Vidrin masuk ke ruang kendali dan menanyakan apa yang terjadi. Andrea serta kawannya pun hanya bisa terdiam. Sementara itu, Jimmy berhasil dievakuasi ke ruang kendali. Di sana, Jimmy bertemu Vidrin. Jimmy tampak sangat marah dengan Vidrin, tapi dia tak bisa berkata apa-apa. Jimmy hanya bisa meminta Vidrin untuk cepat pergi ke sekoci menyelamatkan diri. Get my hands on the EDS. I'm gonna cut the pipe and seal this well. Selanjutnya, Jimmy dibantu Andrea serta satu kawannya memutus pipa dengan EDS, namun karena tekanan yang terlalu kuat, pipa tidak berhasil terputus. Kemudian Jimmy memerintahkan Mike dan seorang pekerja yang menyalakan genset agar monitor serta instrumen lain kembali menyala. Bring the standby generator online. The pipe doesn't break. That's all we can do. We can't save this rig. It's on the other side of that derrick. I know it. Ledakan masih saja terjadi. Tapi untungnya Mike berhasil sampai di ruang genset, namun aliran listrik gagal dinyalakan. Karena Deepwater Horizon tak mungkin lagi diselamatkan,
Maka pimpinan Andrea menyuruh Jimmy untuk pergi, namun sayangnya sekoci itu sudah berangkat menuju kapal Bankston. They left us. They left us! Emergency life raft! Somebody got a knife! Kemudian, pimpinan Andrea mengevakuasi Jimmy menggunakan rakit darurat. Tapi masalah kembali muncul di mana Mike dan Andrea kembali tertinggal. Karena kobaran api yang terus membesar, Mike mengajak Andrea ke tempat yang lebih tinggi. Come on! We gotta get up! On the stairs! Going high! Di sini Mike membujuk Andrea untuk bersama-sama terjun ke laut, namun Andrea bersikukuh menolak karena dia tak berani terjun ke laut. Look at me! Look at me! Aim up higher. We can jump off first. Okay? I can't. Trust me. We're not gonna hit the fire. You hear me? Mike kemudian memutuskan untuk terjun, tapi dia merasa tidak tega meninggalkan Andrea di sana. Akhirnya Mike melemparkan Andrea ke laut, diikuti dirinya yang juga terjun ke laut. Andrea! Andrea! Beruntung mereka cepat ditemui oleh tim penyelamat dan dibawa ke kapal Bankston. Sesampainya di sana, Andrea sangat berterima kasih pada Mike karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian Jimmy melakukan presentasi pada para pekerja yang berhasil selamat. Sayangnya ada 11 orang yang masih belum ditemukan. Jason Anderson, are you here? Lalu Jimmy memimpin doa bersama para pekerja di kapal Bankston. Keesokan harinya, para pekerja dikumpulkan di crisis center. What's your name, sir? Mike Williams. Di sana Mike ditanyai oleh orang tua yang menanyakan keberadaan anaknya secara kasar pada Mike. Beruntungnya ada orang yang menenangkan orang itu. Tak lama kemudian, istri dan anak Mike menyusul ke tempat itu. Jimmy sempat memberikan fosil dinosaurus seperti yang diminta putrinya. Lalu di sana juga terlihat para pekerja yang berkumpul lagi dengan para keluarganya dalam suasana haru. Semenjak kejadian itu, Mike Williams tak kembali lagi ke laut. Dia kini tinggal di Texas bersama keluarganya. Sedangkan Andrea memilih tinggal di California dan tak lagi bekerja di industri minyak. Sementara Jimmy masih tetap bekerja di Transocean. Di sisi lain, perwakilan BP yakni Vidrin dan Kaluza didakwa pembunuhan tidak sengaja dan di tahun 2015, kasus itu akhirnya ditutup. Kejadian itu sedikitnya menewaskan 11 korban jiwa dan kebakaran di Deepwater Horizon berlangsung selama 87 hari, serta menumpahkan 210 juta galon minyak ke Teluk Meksiko. Peristiwa itu adalah bencana minyak terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat. Train rolls down the track. I'm not coming back. Got a one-way ticket, I'm going home. Back where I started from. Seperti itulah kisah tentang bencana minyak terbesar sepanjang sejarah Amerika. Akibat kejadian itu, 210 juta galon minyak tumpah ke Teluk Meksiko, serta menewaskan 11 orang dan menyebabkan kebakaran selama 87 hari. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.